Baik, terima kasih. Kali ini saya ingin berbagi cara untuk membuat form respon absen, cara men-setting, cara merekap, dan menggunakannya kembali. Pertama, silahkan buka tab Chrome, Google Chrome, kemudian ketikkan form di Google, kemudian pilih Google Form yang sign in-nya, klik masuk. Apabila ibu bapak belum login atau sign in, silahkan sign in di sebelah pojok kanan atas nih, di sini. Kebetulan saya login menggunakan akun saya sendiri, Wahyu Suara. Kemudian apabila ibu bapak sudah login, silahkan diklik bagian yang tanda tambah ini, yang berwarna-warni, yang kosong ini diklik tambah, maka kita akan membuat form baru, maka akan muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf, saya agak sedikit cepat karena ini video. Nanti kalau bapak ibu sedikit bingung, bisa diulang videonya. Untuk formulir tanpa judulnya ini kita rubah namanya menjadi, misalkan kita gunakan kelas kita sendiri, biologi kelas 10 MIPA misalkan. Biologi 10 MIPA. Deskripsinya adalah absen online. Absensi juga boleh, absensi. Presensi juga boleh. Presensi online. Presensi apa presensi ya, silahkan. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita buat nama siswa, nanti akan otomatis berubah ke jawaban singkat. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan adalah ini, bagian tombol wajib diisi. Kita geser ke kanan agar nanti siswa wajib mengisi bagian pertanyaan ini. Apabila kita tidak centang bagian sini, tidak kita aktifkan wajib diisinya, maka nanti kemungkinan siswa dapat mengirim jawaban kosong. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada menu bagian titik 3 ini, 3 titik atau titik 3. Kita klik, ada bagian deskripsi dan validasi respon. Saya jelaskan sedikit. Untuk bagian deskripsi itu kita menambahkan deskripsi pada pertanyaan kita, validasi untuk menyeting jenis respon yang ingin kita ambil dari siswa tersebut. Saya contohkan. Pertama, klik centang yang deskripsi. Deskripsi sudah dicentang, maka akan muncul bagian deskripsi. Misalkan masukkan atau gunakan huruf kapital di setiap depan kata. Seperti itu. Silahkan bapak ibu nanti rancang sendiri kata-katanya. Contoh misalkan, contoh Putu Budi Luhur. Nah, itu deskripsinya yang akan muncul nanti di siswa. Kemudian yang kedua adalah validasi respon. Kita mau jenis jawaban apa yang kita inginkan kita dapat dari siswa. Karena ini adalah nama, maka kita pilih teks. Pilih teks, kemudian berisi. Kita tidak usah rubah karena ada pilihan halaman email dan URL. Kita klik aja berisi, kemudian teksnya tidak usah kita isi. Teks kesalahan khusus. Nah, teks kesalahan khusus ini akan muncul apabila siswa melanggar aturan ini. Aturan dari dia harus mengetik teks dan teks apapun. Nah, itu. Apabila siswa memasukkan angka, misalkan angka 1, maka akan muncul teks yang kita ketikkan di sini yang membuktikan bahwa itu salah. Jadi kita masukkan nama lengkap tanda seru. Nah, itu. Apabila siswa memasukkan angka, maka akan muncul teks ini, masukkan nama lengkap. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan klik bagian tombol plus ini untuk menambah pertanyaan. Nah, ini muncul. Yang kedua, kita masukkan kelas. Nah, kita masukkan kelas dulu ya. Kita masukkan kelas.
maaf, kelas. Karena kita menggunakan validasi kelas, alangkah baiknya kita menggunakan menu drop down nih. Menu drop down atau kotak centang juga boleh, pilihan ganda juga boleh sebenarnya, tapi alangkah baiknya kita memilih drop down karena lebih bagus nanti. Karena saya menggunakan 10 MIPA, maka kelasnya adalah 10 MIPA 1, di enter, MIPA 2, 10 MIPA 3. Ada 3 kelas. Jangan lupa dicentang ini, digeser, wajib diisinya. Kemudian deskripsinya boleh diisi deskripsi, pilih kelas. Nah, gitu aja, pilih kelas, sudah cukup. Kita lanjutkan lagi, klik plus. Selanjutnya kita tambahkan materi. Nah, ringkasan materi. Ringkasan materi, karena berupa ringkasan materi, jadi kita pilih paragraf. Nah, kemudian ini jangan lupa wajib diisinya, deskripsinya dicentang, pilih silahkan rangkum materi yang kamu dapatkan nah, seperti itu aja. Silahkan Bapak Ibu rangkai sendiri nanti kata-katanya. Kemudian validasi responnya kita masukkan. Nah, ini pilihannya panjang, jadi teks panjang. Bapak Ibu boleh memasukkan karakter minimum. Karakter minimum ini untuk meminimalisir bahwa siswa nanti mengisi jawaban pendek. Misalkan dia diisi kata saya gitu bahasanya, misalkan. Jadi bisa karakter minimum, misalnya minimum 50 karakter, jadi minimum 100 karakter gitu misalkan. Kalau Ibu Bapak guru memilih opsi jumlah karakter minimum, silahkan masukkan angkanya, misalkan berapa, 200 karakter, bukan kata ya, karakter. Jadi per huruf, per angka. Kalau kita milih angka karena ini materi, dia per huruf. Kemudian teks kesalahan khususnya kita tidak bisa isikan karena ini adalah rangkuman materi, ringkasan materi tergantung jenis mapelnya masing-masing. Kemudian kita lanjut. Dan yang terakhir, yang paling penting ini, kita klik plus lagi, adalah token. Nah, token nanti otomatis akan dia berubah ke jawaban singkat. Silakan diisi deskripsinya, masukkan token yang diberikan oleh guru mapel, misalkan. Nah, token ini wajib Ibu Bapak guru ganti setiap kali pertemuan. Jadi setelah selesai pertemuan, mereka selesai mengabsensi dan Ibu Bapak selesai merekap responnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara merekap respon. Kalau apabila itu sudah selesai, silahkan dirubah tokennya, kode tokennya silahkan dirubah. Kemudian kita pilih angka atau apapun juga boleh. Di sini saya sarankan ekspresi reguler. Jadi ketika ekspresi reguler, Bapak Ibu bisa memilih pilihan kecocokan. Nah, jadi kecocokan ini dicocokkan dengan pola token. Misalkan Bapak Ibu guru membuat XD 25 XZ, nah, misalkan seperti itu. Bebas apapun boleh Bapak Ibu masukkan di sini, nama Bapak Ibu juga boleh. Tapi ingat, setiap pertemuan diganti nih kodenya, kode tokennya. Pastikan dia ekspresi reguler, cocokkan dan masukkan tokennya. Kemudian di teks kesalahan khusus silahkan masukkan token salah. Nah, misalkan ketika siswa memasukkan token yang salah, misalkan dia tidak mengikuti kelas, tidak mendengarkan token tapi main absen saja biar tidak digelar bolos, token ini yang akan menentukan dia. Jadi ketika dia mengikuti pelajaran dan
ibu bapak guru berikan tokennya, maka dia akan masukkan tokennya ini dan teks kelas kesalahan khusus tidak akan muncul. Ingat, ini dicentang, wajib diisi, jangan lupa untuk digeser ke kanan. Nah, apabila sudah sampai token, ada 4 pertanyaan yang harus direspon oleh siswa, maka selesai sudah absen yang kita buat. Kemudian Bapak Ibu silahkan boleh menyeting tema, warna, tambahkan gambar juga boleh, silahkan. Kemudian apabila sudah selesai, silahkan boleh diklik gambar pratinjaunya. Jadi itu berfungsi untuk melihat bagaimana tampilan absensi Ibu nantinya. Jadi seperti ini, nama gunakan huruf kapital di setiap kata. Contoh kita masukkan Putu gemilang cahaya misalkan. Kemudian kelasnya drop down akan muncul seperti ini, drop down silahkan diisi. Nah, ini pertanyaan, ini wajib diisi. Jadi ketika siswa tidak mengisi jawaban, maka tidak akan bisa dikirim responnya. Tapi misalkan MIPA 1, ringkasan materi, bla 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 dan seterusnya. Kemudian token, nah ini apabila salah siswa memasukkan token, maka akan muncul tulisan maaf token salah dan tidak akan bisa dikirim. Seperti itu fungsi token. Oke, kita kembali. Kemudian hal yang terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan setelan. Nah, setelan karena ini adalah absensi, maka kita pilih menu presentasi, bukan kuis. Presentasi. Kemudian tampilan status progres tidak usah dicentang, acak urutan pertanyaan juga tidak usah dicentang. Dan yang terakhir adalah tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain itu tidak usah dicentang juga. Saran saya, agar nanti siswa tidak double absen. Jadi ketika Bapak Ibu mereka absen, maka siswa tidak akan double namanya di sana, seperti itu. Kemudian pesan konfirmasinya, konfirmasi terima kasih karena sudah melakukan presensi. Nah, itu misalkan. Kemudian ketika siswa misalkan salah nama atau lain sebagainya, Bapak Ibu bisa melakukan setting di umum dengan menyentang bagian dapat mengedit setelah mengirim. Jadi ketika mereka sudah mengirim responnya, mereka dapat mengedit kembali apabila namanya salah misalkan. Nah, itu kita klik simpan agar semuanya tersimpan. Kemudian, nah hal yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah mengirim. Nah, klik bagian kirim di pojok kanan atas, kemudian klik bagian link ini, bagian yang gambar rantai. Nah, link ini bisa Ibu Bapak copy dan sebarkan ke siswa. Tapi linknya sangat panjang, dapat dicentang bagian perpendek URL. Jadi dia lebih pendek linknya. Bisa untuk mengkopinya, Bapak Ibu bisa klik Ctrl copy, Ctrl C, atau klik kanan copy. Jangan lupa di blok dulu. Klik kanan copy atau klik salin. Kita coba linknya, kita paste dan disebarkan ke siswa, maka yang muncul adalah tampilan seperti ini. Nanti siswa akan mengisinya dengan nama mereka sendiri dan data mereka sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk validasi respon. Untuk rekap absennya akan saya jelaskan di video berikutnya karena terlalu panjang. Sekian dan terima kasih. Oke, Ibu Bapak Guru, kita lanjut ke video yang kedua. Kita akan merekap absensi dari respon siswa. Pertama, caranya buka Google Chrome-nya, ketikkan form, silahkan Google Form sign. Kita cari formulir yang tadi kita buat, ini yang biologi sebelum MIPA, kita klik
maka akan muncul tampilan seperti sebelumnya. Ini bisa kita klik untuk berubah. Kemudian kita klik respon bagian sini. Ini sudah saya contohkan ada satu respon. Nanti berarti jumlah respon akan sesuai dengan jumlah siswa yang hadir berapapun itu. Ada respon. Nah, ada nama tanggapan. Ini contohnya Nyoman Angling Dharma. Dia kelas 10 MIPA 1 dan ringkasan materinya saya asal aja tadi. Kemudian tokennya sudah benar. Caranya merekap adalah silahkan klik bagian yang hijau plus ini, membuat spreadsheet. Ini sama dengan Excel, Microsoft Excel. Ini milik Google, namanya spreadsheet, Google Spreadsheet atau Google Sheet. Bisa diklik bagian sini, klik ini, kita klik buat baru, buat spreadsheet baru, klik buat. Nah, maka akan muncul rekapan absensi. Dari namanya bisa ibu geser di sini, nama, kelas, dan lain sebagainya. Nanti silakan ibu bapak rekap sendiri secara manual. Bisa di sort akan lebih mempermudah. Kelasnya dikumpulkan jadi satu, dan lain sebagainya. Untuk teknisnya, apabila ibu bapak masih mengalami kendala, silahkan tanyakan ke saya atau ke bagian tim kurikulum yang lainnya. Seperti itu. Kalau sudah selesai merekap, absennya sudah selesai, sudah semua siswa absensi kecuali yang tidak hadir, silahkan dihapus. Jadi silahkan dihapus ini datanya dihapus. Hapusnya seperti biasa, di delete, kemudian di close. Respon ini juga jangan lupa dihapus. Caranya menghapus adalah klik bagian titik 3 ini, atau titik 3 atau 3 titik. Silahkan diklik, kemudian hapus tanggapan, hapus semua tanggapan. Silahkan klik hapus semua tanggapan, klik OK, maka semua respon akan menjadi kosong kembali. Dan setelah selesai rekap, jangan lupa diklik ini, menerima tanggapan ini dimatikan, agar siswa tidak dapat mengirimkan absensi lagi, karena mungkin saja dia tidak hadir di pembelajaran dan absen pada malam harinya. Makanya kita wajib untuk menonaktifkan. Kemudian jangan lupa tokennya dirubah, diklik. Untuk di minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, silahkan kita ubah tokennya, misalkan menjadi BG DHK gitu misalkan. Terserah ibu apa saja boleh. Jangan lupa nanti di share pada saat selesai pembelajarannya. Tokennya setelah selesai mengganti tokennya, maka ketika pembelajaran sudah dimulai minggu depannya, ingat dikembalikan ini. Tidak menerima tanggapannya ini dikembalikan menjadi menerima tanggapan, sehingga siswa bisa absen di minggu depannya pada saat pembelajaran telah selesai dilakukan. Kemudian klik kirim lagi, klik kirim, kemudian linknya ini lagi, perpendek URL, di copy linknya dan dikirim ke siswa kembali. Apabila sudah ada respon lagi, klik yang hijau ini lagi, klik yang hijau, kemudian buat respon, klik yang hijau. Tidak perlu Bapak Ibu buat baru lagi, tinggal diklik saja, maka akan namanya muncul sendiri. Silahkan direkap lagi secara manual absensinya dengan absen Ibu Bapak secara offline. Kemudian kalau sudah selesai merekap, jangan lupa dihapus. Ctrl Alt, di blok semuanya, kemudian dihapus. Setelah dihapus, diingat lagi, klik titik 3-nya, kemudian hapus semua tanggapan, klik semua tanggapan, klik OK, maka semua respon akan terhapus dan kita kembali mengklik menerima tanggapan seperti itu. Dan terus diulangi kembali di setiap pertemuan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian.
Mohon maaf mungkin atas kekurangan saya atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat. Silahkan bisa videonya di pause sambil diperhatikan, atau kalau sudah kelewatan bisa diulangi kembali lagi videonya. Apabila ada masih ada permasalahan, silahkan bisa japri saya atau di kurikulum yang lainnya, petugas kurikulum yang lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.